Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Fitriana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat di kemudian hari dan dalam kehidupan sehari-hari adik semua. Nah, jadi semoga saja adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya adik-adik, selalu menjaga kesehatan dan kalau keluar rumah adik-adik sebaiknya tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum atau setelah keluar, menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya adik-adik lebih paham dan lebih mengetahui terkait iman kepada kitab-kitab Allah, ada berapa kitab yang diturunkan Allah dan Rasul penerima kitabnya. Langsung saja kita simak videonya ya adik-adik. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi umat manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab yang wajib kita ketahui, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman bagi manusia. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat berarti hukum atau syariat sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Pokok ajaran kitab Taurat berisi perintah yang mengesahkan Allah, perintah menghormati orang tua, perintah yang mensucikan hari Sabtu, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan berbuat zina, dan larangan mencuri. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel atau umat Yahudi pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur berisi nasihat, puji-pujian kepada Allah, hikmah, zikir, doa, dan seruan Allah agar orang-orang Yahudi mentaati ajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem yang digunakan sebagai pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Kitab ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, secara umum kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman,
dan menjelaskan akan ada nabi terakhir setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yang merupakan kitab penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga keasliannya dijaga oleh Allah dan berlaku sampai akhir zaman. Ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran yaitu yang pertama, akidah atau keyakinan, akhlak atau budi pekerti, kemudian ibadah, yang selanjutnya yaitu muamalah, dan yang terakhir tarikh atau sejarah. Selanjutnya, apa sih fungsi iman kepada kitab-kitab Allah? Fungsinya yang pertama, memperkuat iman kepada para malaikat. Yang kedua, memperkuat iman adanya Rasul Allah. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat iman kepada Allah. Nah, adik-adik sudah paham kan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah? Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat itu kitab Al-Quran. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, kita dapat menghafalnya melalui gerakan dan lagu. Seperti ini adik-adik. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ayo kita mulai sekali lagi supaya kita lebih hafal ya adik-adik. Ada 4 kitab yang
diturunkan Allah. Ada 4 kitab yang